Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 58I akan mempresentasikan materi fikih dengan tema i'tikaf. Anggota kelompok 58I terdiri atas 6 siswa, yaitu Raisa Khadijah absen 21, Zahraya Sagita absen 29, Syarifah Wardah absen 28, Syakira Adinda Putri absen 27, Safira Kamila Zain absen 26, dan Sabrina Berliani absen 25. Materi iktikaf. Materi iktikaf ada dua, yaitu yang pertama adalah ketentuan iktikaf yang berisi tentang pengertian iktikaf, hukum-hukum iktikaf, rukun iktikaf, syarat-syarat iktikaf, hal-hal yang membatalkan iktikaf, hal-hal yang diperbolehkan ketika beriktikaf, amalan-amalan yang diperbolehkan ketika iktikaf. Yang kedua adalah hikmah iktikaf yang berisi tentang hikmah-hikmah yang dapat diambil dari ibadah iktikaf. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang ketentuan iktikaf berdasarkan pengertian iktikaf. Apa itu iktikaf? Istilah iktikaf berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk masdar infinitif dari iktikafa ya'takifu iktikafan, yang berarti tinggal, menetap, atau berdiam diri di suatu tempat. Sedangkan menurut istilah, iktikaf adalah berdiam diri di dalam masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilakukan oleh orang-orang tertentu dengan tata cara tertentu. Hukum iktikaf. Hukum asal melaksanakan iktikaf adalah sunnah dan menjadi wajib jika seseorang bernazar untuk melaksanakannya. Dalil i'tikaf. Yang pertama, firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-taifina wal 'akifina war-ruk'is sujud. Artinya, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang i'tikaf, yang ruku' dan yang sujud. Quran Surah Al-Baqarah ayat 125. Yang kedua, sabda Nabi. Annan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Thumma taqafa azwajuhu min ba'dih. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa beriktikaf pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Kemudian, para istrinya beriktikaf setelah beliau wafat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jenis iktikaf. Yang pertama adalah iktikaf sunnah. Iktikaf sunnah yaitu iktikaf yang dilakukan secara sukarela, semata-mata untuk bertagharub kepada Allah, seperti iktikaf 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Yang kedua, iktikaf wajib. Iktikaf wajib yaitu yang didahului dengan nazar atau janji, seperti ucapan, kalau Allah Ta'ala menyembuhkan penyakitku ini, maka aku akan beriktikaf di masjid selama 3 hari. Maka iktikaf 3 hari itu menjadi wajib hukumnya. Rukun iktikaf. Niat yaitu menyengaja untuk beriktikaf. Jumhur ulama diantaranya adalah Mabzat Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah, dan Al-Hanabilah sepakat menetapkan bahwa niat adalah sebagian dari rukun iktikaf. Sedangkan Mabzat Al-Hanafiyah menetapkan niat sebagai syariat iktikaf dan bukan sebagai rukun. Melaksanakan iktikaf. Berdiam diri atau menetap di masjid sekurang-kurangnya selama tumakninah sholat. Syarat orang beriktikaf. 1. Islam atau Muslim. 2. Balik atau mumayyiz. 3. Berakal sehat. 4. Suci dari haid dan nifas. 5. Suci dari hadas besar atau janabah. Amalan-amalan yang dianjurkan, yang pertama memperbanyak sholat, yang kedua membaca Al-Quran, yang ketiga berpikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
keempat, bersolawat kepada Nabi. Yang kelima, mengurangi hubungan dengan orang banyak. Bagaimana batasan masjid yang boleh digunakan iktikaf? Yang pertama, iktikaf bisa dilakukan di 3 masjid. Contohnya, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Pendapat lemah. Yang kedua, iktikaf bisa dilakukan di Masjid Jami', masjid yang biasanya digunakan untuk sholat Jumat. Yang ketiga, iktikaf bisa dilakukan di semua masjid, baik Masjid Jami' maupun bukan Masjid Jami'. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Hal-hal yang diperbolehkan ketika iktikaf. Tahukah kamu tentang aktivitas yang diperbolehkan saat iktikaf? Ada beberapa hal yang diperbolehkan saat kamu beriktikaf. 1. Keluar masjid untuk keperluan yang tidak bisa ditunda. Misalkan buang hajat, keluar dalam urusan ketaatan. Namun tidak wajib seperti mengunjungi orang sakit dan lain-lain. 2. Menyisir rambut dan merapikannya. 3. Membawa kasur dan perlengkapan lain ke masjid. 4. Makan dan minum di dalam masjid dengan tetap memelihara dan menjaga kebersihan dan kemuliaan masjid. 5. Menerima tamu dan mengantarkannya ke pintu masjid. Apa saja hal-hal yang membatalkan iktikaf? Hal-hal yang membatalkan iktikaf adalah 1. Berhubungan suami istri. 2. Keluar sperma. 3. Mabuk yang disengaja. 4. Murtad. 5. Haid. 6. Nifas. 7. Keluar tanpa uzur. 8. Keluar untuk memenuhi kewajiban yang bisa ditunda. 9. Keluar disertai alasan hingga beberapa kali, padahal keluarnya karena keinginan sendiri. Hikmah iktikaf. Dengan iktikaf hati menjadi tentram. Inilah hikmah iktikaf. 1. Meningkatkan daya tahan tubuh. Karena iktikaf dapat membawa ketenangan jiwa dan batin. Selanjutnya, menghidupkan hati untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Bermanfaat bagi kesehatan jiwa, di mana batin menjadi lebih tenang dan bisa membangkitkan kekuatan baru. 3. Menghidupkan kembali hati dan selalu melaksanakan ketaatan dan ibadah kepada Allah. 4. Untuk merenungi masa lalu dan memikirkan hal-hal yang akan dilakukan di hari esok atau muhasabah. 5. Mendatangkan ketenangan, ketentraman hati. 6. Mendatangkan berbagai macam kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan-amalan kita akan diangkat dengan rahmat dan kasih sayangnya. 7. Orang yang beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan akan terbebas dari dosa-dosa, karena pada salah satu malam dari 10 hari tersebut bertepatan dengan Lailatul Qadar. Sekian presentasi dari kami. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.